السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita terus memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang Allah Azza wa Jalla karuniakan kepada kita. Sampai pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini masih kita diberikan taufik duduk di majlis ilmu. Mudah-mudahan kesempatan-kesempatan ini terus kita manfaatkan dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, ad-dunya daru amalin wal akhiratu daru jazain. Dunia ini adalah negeri untuk beramal dan akhirat itu negeri pembalasan. Faman lam ya'mal huna nadima hunaka. Siapa yang tidak beramal di sini maka dia akan menyesal di sana. Hamdan, jelas? Ya. Itu ucapan Imam Ahmad rahimahullah. Kemudian ada ucapan lain dari Yahya ibn Mu'adz rahimahullah ta'ala, dibawakan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Az-Zuhdul Kabir. Al-Imam Al-Baihaqi mengatakan, ad-dunya daru ashghal. Dunia ini adalah tempat sibuk. Wal akhiratu daru ahwal. Sementara akhirat itu negeri yang menakutkan. Wala yazalul abdu bainal ashghali wal ahwal. Seorang hamba terus dia bergulir antara kesibukan dan ketakutan. Hatta yastaqirra bihil qarar, sehingga muncul keputusan, imma ilal jannati wa imma ilan nar, entah ke surga atau ke neraka. Nah, manfaatkanlah kesempatan ini para hadirin, terutama hadir di taman-taman surga yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Apabila kalian melewati taman-taman surga, mampirlah. Ya Rasulullah, apa taman surga? Hilaqudz dzikri, majelis ilmu. Baik, malam ini para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk kita ke bagian yang keempat. Tamamul jannah fi buyutil jannah, membangun istana di dalam surga. Terakhir kita mengambil poin yang ketiga. Apa intinya poin yang ketiga? Apa intinya? Suhaib, bagaimana? Bang Edi, Lali. Hamdan,
mengucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan musibah. Langsung diiringi dengan kalimat apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Barakallahu fikum. Baik, malam ini masuk kita ke yang keempat, doa usuk, doa masuk pasar. Ya, mall atau pusat perbelanjaan juga bagian dari pasar. Dan di sini ladang kita para jamaah untuk meraih istana di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap yang belum baca tadi nanti dia baca sambil jalan. Karena apa? Ini kesempatan. Kalau yang pertama kita sudah menyebutkan membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala itu sudah. Kemudian membaca Qul huwallahu ahad al-Ikhlas berapa kali? 10 kali. Kemudian yang kemarin ketika mendapat musibah bukan saja sabar, tapi lebih dari itu sampai ke derajat apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia tahu Allah Azza wa Jalla sedang mencintainya. Maka dia mengucapkan alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau malam ini para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala akan kita ambil insyaallah doa masuk pasar. Kalau tahu bagaimana mulianya doa ini, maka tiap hari mau masuk pasar. Baik. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, salah satu sahabat yang paling banyak menghafal sunnah. Abu Hurairah, kemudian Ibnu Umar, kemudian Anas, kemudian Ibunda Aisyah, kemudian Ibnu Abbas, kemudian Jabir bin Abdullah, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dakhala as-suqa, siapa yang masuk pasar, faqala, lalu dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bagaimana? Hafal kira-kira? Kalau enggak hafal boleh lihat HP, karena zaman HP sekarang. Ulangi lagi sekali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita tes dulu siapa yang hafal dulu nih. Bagaimana Abu Sayyaf, hafal apa tidak? Oh, coba-cobaan katanya. Coba, sudah kita tes. Kok yuhyikum kan Abu? Oh, bancal ini Abu nih. Baik, kita coba yang lain. Tafadhal, siapa yang lain? Haji Ali Hasan.
Kurang. Yang lain dulu, tes dulu. Jangan nggak hafal ini. Nah, tafadhol. Barakallahu fiik. Coba yang lain lagi. Hamdan. Rugi lah mending hafal ini. Rugi beli. Barakallahu fiikum. Abu Gobang, Gobang Gocir. La ilaha illallah wahdahu la syarika. Apalah apa enggak? Apalah apa enggak? Lamun baca semua bisa bacanya. Coba. Dia setiap hari di pasar soalnya dia. Kalau tidak hafal coba awak doang beli ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulkul hamdu yuhyi wa yumiitu. Pelan-pelan. Ini kita zikir ini bukan balapan. Apa? Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala hayyun la yamutu bil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah. Bancel. Haza bancel. Yang lain dulu. Ayo. Nah, tafadhal, barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fikum. Ada lagi yang lain? Jangan malu, coba. Nah, tafadhal. Barakallahu fiik. Sekali lagi, ada yang sebelah sini? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sedikit aja tambahannya. Wahyu, gimana? Tafadhal. Barakallahu fiik. Bagaimana Dahlin, hafal Dahlin? Hafal. Tiba-tiba hafal doang ya. Biadihil wa huwa hayyun wa huwa hayyun la yamut. Ulangin, yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa hayyun. Ini dia, ini tempat kelirunya kadang-kadang ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ari barakallahu fiik. Ada yang nyoba? Coba dulu nih. Iya. Wahdahu
Lahul mulku hayyun. Masya Allah, barakallahu fiik. Abu, kumbi Abu, kalah kita? Oh, kalah set katanya Abu ini. Baik, barakallahu fiikum. Coba lihat apa keutamaannya. Kataballahu lahu alfi hasanah. Allah catat baginya 1.000.000 pahala. Ayo. Allah catat baginya berapa? 1.000.000 pahala. 1.000 berarti 1.000 1.000.000. Wa maha anhu alfi sayyi'ah. Allah hapus darinya 1.000 dosa. Berarti 1.000.000 dihapus. Udah berapa dapat kita ini? 2 juta. Wa rufi'a lahu alfi darajah. Allah angkat baginya 1.000.000 tingkatan surga. Poinnya, wa bana lahu baitan fil jannah, dan Allah bangunkan dia istana di dalam surga. Ya Allah. Kembe telat-telat nau doa ini. Nggak ada yang telat para jamaah. Asal kita mau. Cuma masalahnya, bisakah kita baca dia? Kenapa? Orang hitung untung, hitung rugi, barang masuk, keluar masuk. Apalagi waktu rame-ramenya pasar, ramenya pembeli. Itu sebabnya Allah Azza wa Jalla berikan dia pahala begitu besar. Kenapa? Susah orang mau baca dia. Tayyib. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh para ulama kita, baik dari kalangan mutaqaddimin, demikian juga dari kalangan mutaakhirin, dari ulamaul hadis rahmatullahi alaihim jami'an. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjelaskan hadis yang mulia ini akan kita ambil insyaallah taala ada 7 faedah insyaallah. Dan 7 faedah ini banyak turunan-turunannya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik. Yang pertama para hadirin, hadhihi jumlatun min adabi as-su. Yang pertama, berikut ini beberapa adab untuk masuk pasar. Al-aswaqu mawatinul ghaflah. Pasar itu tempat kelalaian. Lalai dari apa? Lalai dari Allah. Ini maknanya. Kalau duit memang kita cari di sana. Ya, Zuhri. Al-aswaqu mawatinul ghaflah. Ya, Pak Idik. Lalai ini adalah pasar ini tempat kelalaian. Wal hirsu 'ala dunya, tempat orang semangat mencari dunia. Wa makan lil ghish, tempat orang menipu. Wal khisam, tempat orang bertengkar. Wal kadhib, tempat orang berbohong. Wal khiyanah, tempat orang khianat. Falidzalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, ahabbul biladi ilallah masajiduha, tempat yang paling dicintai oleh Allah masjid. Negeri yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Wa abghadul biladi ilallah aswaquha, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Jadi poin pertama para hadirin, beberapa adab pasar. Karena pasar ini tempat orang lalai, tempat orang semangat mencari dunia, khianat,
dusta, menipu. Maka Nabi SAW mengingatkan, tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah apa? Masjid. Maka pasar itu nggak boleh nggak ada masjid para jamaah, harus. Maka lihat, kalau kita melihat ya, lihat Al-Masjidun Nabawi dengan pasar di zaman itu berdekatan, dekat. Maka sebabnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu hari Jumat azan pertama di mana? Di pasar. Azan kedua baru di masjid. Ini hikmah. Ya. Maka misalkan di masjid ini kita mau azan 2 kali, pagian azannya supaya apa? Yang di toko-toko siap-siap. Oh sebentar lagi sudah ini. Wahakadha. Nah, tempat yang paling dicintai oleh Allah masjid. Tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar. Falidzalik, lanjutannya. Oleh karena itu, yahtajul muslim ila ma'rifati ba'dil adab wal ahkam. Oleh karena itu, seorang muslim memerlukan pengetahuan tentang sebagian adab dan hukum-hukum allati tusallimuhu min hadhil ma'asi, yang menyelamatkan dia dari maksiat tadi. Oleh karena itu, seorang muslim memerlukan sebagian adab dan hukum yang menyelamatkannya dari maksiat di pasar. Khianat, dusta, apa lagi? Bertengkar, menipu. Nah, dengan kita mengetahui adab-adab ini, selamat kita. Maka oleh karena itu Umar radhiyallahu anhu sampai mengatakan apa para jamaah? La yabi'u fi suqina illa man qad tafaqqaha fid din. Subhanallah. Enggak boleh jualan di pasar kata Umar kecuali yang sudah belajar agama katanya. Subhanallah. Kalau sekarang kan yang jualan yang ada modal, entah modal otak atau modal duit. Kalau zaman Umar radhiyallahu anhu, ini dibawakan dalam kitab Syarhus Sunnah oleh Imam Al-Baghawi, Amirul Mukminin Umar mengatakan, la yabi'u fi suqina illa man qad tafaqqaha fid din. Tidak boleh jualan di pasar kita kecuali yang sudah belajar agama. Subhanallah. Nah, sekarang ya pasar sudah ada, tinggal bagaimana apa orang-orang pasar bisa belajar agama. Inilah dia, ada pengajian, ada majelis ilmu di tempat pusat-pusat perbelanjaan. Masya Allah, tabarakallah. Jelasin Alpin? Nah, jadi ingat, jadi adab ini ya fungsinya supaya kita selamat dari khianat, menipu, mengurangi takaran, ya, mengoplos, khianat, ribut antara penjual dengan pembeli. Ini obatnya, at-tafaqquh fid din. Dalam ya agama, ketahui adab-adab di pasar. Mudah-mudahan jelas faedah yang pertama ini. Yang kedua para hadirin, min a'zami adabis suq dzikrullah inda dukhulis suq. Allahu akbar. Min a'zamil adab, adab yang paling besar di pasar adalah zikir. Karena tadi kita sebut pasar tempat orang lale. Apa yang diingat di pasar para jamaah? Bagi pembeli, bagi penjual kepeng, bagi pembeli barang. Udah. Oh, ini harga rendah. Ini diskon. Oh, ini masih mahal. Oh, ini barangnya ori. Oh, ini KW. Udah itu saja di otak kita. Ya, pira kebeli 10 borong. Ya, itu di otak kita. Maka min a'zamil adab, adab yang terbesar ketika masuk pasar adalah zikrullah. Az-zikir. Masya Allah. Ini di antara adab ya para hadirin. Adab terbesar zikir. Itu sebabnya tadi dikatakan tempat yang paling dibenci oleh Allah karena sepi dari zikir. Ingatnya uang, nakal, nungkulang, lekak, licik. Ya, inilah dia obatnya. Ini obatnya.
Di antara obat yang manjur ini adalah zikrullah azza wa jalla. Faedah yang ketiga, idhamut tauhid fi mawatinil ghaflah wa anna jazaahu baitun atau baitan wa anna jazaahu baitun fil jannah. Agungnya tauhid di tempat-tempat kelalaian. Balasan tauhid di tempat kelalaian adalah istana di dalam surga. Allahu akbar. Agungnya tauhid di tempat-tempat kelalaian. Balasannya adalah surga. Apa tauhid? Zikir yang tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Poinnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah sendiriannya. Tidak ada sekutu baginya. Ini poinnya. La ilaha illallah tentu kita ketahui memiliki berapa rukun Safwan? 2. Ahsanta. Abu Sayyaf. Oh, becatna tindo Abu no. 2. Apa rukun la ilaha illallah? Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, temangan menuja. Oh, dia menghayal Abu nih. Rukun la ilaha illallah. Bingung dia sekarang nih. Dia kejap tadi, dia tidur tadi nih Abu nih. Baik, lanjut. Gobang gocir. An-nafyu wal itsbat. Menafikan, meniadakan sesembahan selain Allah. La ilaha. Menetapkan hanya untuk Allah. Illallah. Jadi kalimat tauhid atau tauhid itu sangat agung di tempat orang lalai. Maka dikasih balasan Allah Azza wa Jalla, baitun fil jannah, istana. Di samping yang 3 tadi. Berapa pahala dicatat? 1 juta. Berapa dosa dihapus? 1 juta. Berapa derajat dinaikkan oleh Allah? 1 juta. Apa enggak semangat lagi baca kalau seperti ini para jamaah? Masya Allah. Jadi enggak sugul, bengak-bengak, Masya Allah bagus nah. Masya Allah bagus. Tapi lebih dahsyat ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada yang bertanya, berapa kali? Sebanyak-banyaknya. Semakin banyak otomatis yang didapatkan semakin banyak. Barakallahu fikum. Faedah yang ke-4. Min ba'dhi adabis suq, di antara adab-adab masuk pasar selain dari zikrullah azza wa jalla. Yang pertama, adamu raf'is saut bil khisam wal lijaj. Tidak boleh mengangkat suara di pasar dengan bertengkar, ribut dan yang lainnya. Tidak boleh mengangkat suara. Oh, berarti mengangkat suara bukan saja di masjid, di pasar pun nggak boleh. Ribut, bertengkar. Yang kedua, al-muhafadzatu 'alal wafa' bil 'uqud. Tepati perjanjian. Yang ketiga, tawthiqul bai' wasyira'.
In kana bi ajalin. Catat jual beli jikalau itu hutang piutang. Bahkan kita tahu dalam Al-Quran panjang ayat apa? Utang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubu. Ini ayat terpanjang dalam Al-Quran, enggak ada lebih panjang para jamaah. Catat utang piutang yang terjadi. Kemudian berikutnya as-samahatu wal yusru fil bai'i wasyira'. Dalam berjual beli hendaklah seseorang bersikap mudah, toleransi, kurang sedikit terima, mudah dalam berjual beli. Ini diantara adab. Sebagaimana Nabi SAW sebutkan dalam Sahih Bukhari, rahimallahu abdan samhan idza ba' wa samhan idza ishtara. Allah merahmati seseorang ketika membeli orangnya mudah. Ketika menjual juga orangnya mudah, gampang. Kurang sedikit tidak ada masalah. Dilebihkan sedikit, ini lebih ketimbang kurang. Sehingga Nabi SAW menyebutkan hadis ini para jamaah. Kenapa? Karena kehidupan kita tidak lepas dari jual beli. Ada berikutnya, adamul iktsar minal halif fil bai'. Jangan terlalu banyak bersumpah ketika jual beli. Ini kadang-kadang kita setiap datang pelanggan, wallahi sida doang tebang ini kan. Setiap yang datang, tidak boleh sedikit-sedikit bersumpah. Ya, sumpah adalah nama Allah atau dengan nama Allah yang agung. Tidak boleh kita mainkan sumpah hanya gara-gara untung 5.000, 10.000. Tidak boleh. Jangan terlalu banyak bersumpah. Karena Nabi SAW sebutkan dalam Sahih Muslim, yang namanya sumpah ini mumhaqatul lil barakah, mencabut keberkahan. Manfaqatul lisil'ah, betul, laris. Kenapa? Karena kita jual pakai ayat Allah. Tapi apa? Menghilangkan jangan terlalu banyak bersumpah. Kemudian diantara adab jual beli ijtinabul ghish wal khida'. Adab dalam pasar, hindari penipuan, hindari bohong. Man ghasyana falaysa minna. Dalam Sahih Muslim Nabi mengatakan, siapa yang menipu bukan termasuk golongan kami. Kemudian berikutnya ghaddul basar 'anin nisa, tundukkan pandangan terhadap wanita. Wa 'adamul ikhtilat, usahakan sejauh mungkin berdesak-desakan dan bercampur baur sebisanya. Jual beli laki perempuan tidak ada masalah. Terjadi di zaman Nabi SAW orang jual beli. Tapi apa? Hindari, jangan sampai berdesak-desakan dan usahakan ya berhati-hati ya ketika kumpulnya antara perempuan dan laki-laki ini. Maka lihat para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, dalam bab salat saja luar biasa. Saf laki-laki terbaik yang mana? Paling depan. Kenapa? Jauh dengan perempuan. Jual beli tidak ada masalah. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah haramkan riba dan Allah halalkan jual beli. Kemudian di antara adab pasar berikutnya adalah al-muhafadzah 'ala asy-sya'air wa 'adam al-inshighal bil bai' wasyira'. 'Inda shalah, jaga syiar-syiar Islam dengan tidak melalaikan ibadah salat. Ini yang penting sekali ini. Maka oleh karena itu bagus setiap pasar itu ada fasilitas apa, Mas? Masjid, bahkan harus.
Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nur ayat 37, rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Rijalul la tulhihim tijarah. Laki-laki, orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan maupun jual beli. Apa kata beliau? Dahulu para sahabat mereka punya toko di pasar. Fahum yusalluna fi jamaah. Tapi tiba waktu salat tetap berjamaah. Tetap berjamaah. Maka jaga, ini yang sangat penting para hadirin. Dan ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama unzilal mal min ajli iqamatis shalah wa itaiz zakah." Allah kasih kita harta ini untuk kita pakai salat. Untuk kita pakai bayar zakat. Jadi jangan beralasan, loh kenapa enggak salat? Oh ini juga ibadah katanya, kita cari rezeki, ibadah. Iya pada waktunya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, coba lihat, khusus dalam konteks Jumat. Demikian yang lainnya, tapi Jumat yang disebut paling agung. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Tinggalkan jual beli. Nanti biar perempuan yang jual beli. Kita laki-laki berangkat ke masjid. Maka jaga syiar dalam berjual beli. Salah satunya jangan sibuk ketika tiba waktu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sahabat tuh punya toko para jamaah. Tapi begitu azan sudah di mana? Di masjid mereka. Jadi tidak lalai oleh jual beli. Faedah yang ke-5. Al-bai'u fil Islam mabniyun ala syai'ain. Jual beli dalam Islam dibangun di atas dua pokok para hadirin. Jual beli dalam Islam dibangun atas dua pokok. Yang pertama as-sidqu, jujur. Wal bayan, dan jelaskan barang dan harga. Bagaimana maksudnya jujur? An yasduqa fi muamalati, jujur dalam transaksinya. Kemudian bayan, wa an yubayyin ma yajibu an yubayyan, jelaskan yang perlu dijelaskan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan, jujur dan menjelaskan, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Jikalau penjual ini jujur menjelaskan apa yang perlu dijelaskan, Allah berkahi transaksinya. Allah berkahi transaksinya. Nah, ini berkah ini yang kita cari para jamaah. Karena yang namanya berkah itu apa? Kebaikan yang terus menerus. Nah, itu sebabnya dalam bahasa kita, waktu kita ke pesta itu makan ya, jajan semisalnya, lalu dibungkuskan pulang. Apa Ran? Berkat. Nah ini dia pengambilannya. Jadi di sana bisa dimakan, di rumah juga bisa dimakan. Tetap tekankan ya Ran, berkat. Ya, jadi kebaikannya terus menerus. Nah, apa kuncinya? Jujur. Yang kedua wal bayan, jelaskan yang perlu untuk dijelaskan. Kemudian faedah yang terakhir para hadirin. Al-hikmatu fi husuli hadzal ajril azim. Hikmah kenapa mendapatkan pahala yang begitu besar, ganjaran yang begitu besar dengan membaca doa ini. Bayangkan para hadirin, kalau kita melihat ini doa yang sangat dahsyat ganjarannya kan? Bayangkan, sekali mengucapkannya berapa dicatat? 1.000.000 pahala. Saya tebang 1.000.000 pahala. Salat berjamaah dikasih berapa? 27 derajat. Kali ini berapa derajat? 1.000.000. Dihapus 1.000.000 dosa. Dibangunkan istana di dalam surga.
Tapi itu tadi dengan konsep-konsep yang tadi, adab-adab yang tadi. Jangan dia teh di pekan. Ngombe cuci mata kan. Ya rane cuci pahala. Pahala no. Ya, habis nanti pahalanya. Ini dia para hadirin. Jadi apa hikmahnya Allah Azza wa Jalla memberikan ganjaran yang begitu besar? Hikmah dari itu adalah lamma kana ahlus suq mushtaghilina bit-tijarat wal makasib. Ketika orang-orang pasar sibuk dengan perniagaan, sibuk dengan keuntungan, wahum fi ghaflatin an dzikri rabbihim, ketika itu mereka lalai menyebut Tuhan mereka. Sekali lagi, ketika orang-orang pasar sibuk dengan perniagaannya, sibuk meraih keuntungan, sehingga saat itu mereka lalai mengingat Tuhannya. Bal aktsaruhum mubtalun bil aymanil fajirah wal kadhibat. Bahkan banyak yang dusta, banyak yang bersumpah palsu. Fakana hadza bainahum mimman dzakarallah ta'ala. Lantas di tengah-tengah keadaan seperti itu ada yang mampu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Washtaghala bil amril akhirah, sibuk dengan urusan akhirat. Mukhalafatan lahum, yang berbeda dari kebanyakan orang pasar. Ta'ziman li rabbih, dia agungkan Tuhannya. Fahasala lahu hadzal ajral azim, maka itu sebabnya dia mendapatkan pahala yang sangat besar. Ya, ibarat apa? Semua orang tenggelam dengan dosa, lantas dia di tengah-tengahnya berbuat ketaatan. Kalau dalam hadis, Islam asalnya asing dan akan kembali asing. Beruntunglah orang-orang yang terasing tersebut. Ini bukan asing, tapi apa? Orang sibuk dengan dunia, lupa dengan akhirat. Masih sempat dia mengingat Allah saat itu, masih ingat Allah Subhanahu wa taala, masih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya dia diberikan ganjaran yang sangat besar. Nah, ini dia para hadirin. Ini hikmah, ini rahasianya kok bisa dapat pahala besar. Coba lihat tentang orang yang asing tadi. Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna min waraikum ayyamus sabr. Hari-hari belakangan tuh hari memerlukan sabar yang banyak. Al-qabidhu ala dinihi, yang memegang teguh agamanya seperti menggenggam bara api. Yang beramal saat itu seperti amalan kalian wahai para sahabat, dia mendapatkan pahala 50 sahabat. Bayangkan para jamaah, mendapatkan pahala 50 sahabat. Sampai sahabat sendiri bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, 50 dari mereka atau dari kami?" 50 dari kalian. 50 pahala sahabat, pahala orang mengamalkan sunnah di akhir zaman itu. Apa kata Ibnul Qayyim? Li ghurbatihim, karena aneh, asing. Ya, asing. Nah, momennya juga seperti ini sekarang. Satu sibuk dengan pelanggannya, ini sibuk dapat tagihan, ini sibuk catat nota, piran baik waktu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Kapan lagi? Apalagi yang panjang lagi tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, kalau masih sepi pelanggan sih mungkin ya. Ramadan
10 hari terakhir. Atau apa? Akhir tahun, tahun baru. Wih, pelanggan lagi rame semuanya. Orang pada beli baju lebaran apa semisalnya. Kesempatan zikir itu ada enggak? Ah, ini masalahnya. Itu sebabnya pahalanya sangat besar. Ini rahasianya para hadirin yang disebut oleh para ulama kita. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita bisa amalkan. Karena itu masalahnya. Karena kita berada di tempat orang lalai, ya, tidak pernah berpikir ke sana. Yang kita pikirkan itu yang membeli supaya cepat dapat barang, bisa dapat harga yang bagus, yang punya toko supaya mendapatkan keuntungan, omset sebanyak-banyaknya. Nah, mungkin ada yang bertanya, bisa enggak saya tempel saja di toko biar saya ingat? Enggak ada masalah. Ya, tapi jangan ditonton-tonton. Tokonya enggak bisa baca. Nah, kita yang baca. Ya, mungkin babnya babut tadzkir. Bab sebagai apa? Pengingat saja. Begitu tengok, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wallahu taala ala wa alam. Masih ada beberapa menit untuk kita bertanya jawab para jamaah. Tafadhal kalau ada pertanyaan. Tafadhal. Sila Mami. Baik. Mami bertanya niki, kapan pasnya dibaca? Nggih. Pertama ini dua. Satu-satu Mami makin yang tambah biar enak. Nggih. Pertama, ini babnya tidak sama seperti masuk masjid. Intinya Mami, selama mau di dalamnya kah, di saat di gangnya kah, sampai keluar, yang penting masih dalam lingkup pasar, bebas. Jadi Mami bebas baca. Jadi bukan mulai kaki kiri. Enggak. Beda babnya kalau masjid. Iya, kalau masjid pakai kanan, begitu masuk di dalam, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Kalau niki enggak Mami, bebas sudah. Begitu Mami masuk baca, di tengahnya baca, sampai keluar Mami mungkin sampai dapat 50 kali. Wih, borong berapa nih Mami? Sudah dapat baju, dapat lagi istana di dalam surga. Barakallahu fikum. Yang kedua Mami, Masya Allah. Baik. Perempuan. Baik. Apakah memang pedagang itu laki saja? Jawabannya tidak Mami. Cuma masalahnya apa? Laki yang wajib cari nafkah Mi. Laki yang wajib cari nafkah, otomatis mereka yang keluar. Di samping itu juga karena perempuan tempatnya di rumah. Nah, cuma terkadang perlu ada perempuan supaya bisa melayani perempuan. Ini lebih bagus lagi Mami. Ya, jadi memang kenapa kok laki-laki saja? Tapi sekarang sudah mulai perempuan. Cuma sayang begitu ya. Sayangnya apa? Kadang-kadang jilbab kurang tepat, menutup wajah kurang bagus, akhirnya menjadi fitnah. Ini sih dia Mami. Wallahu taala ala wa alam. Baik, ada lagi tadi? Fadhal. Enggak usah. Kenapa? Quran itu fastami'u lahu, kata Allah, dengar. Dia terdengar ya, enggak kita dengar jadinya. Kita nota, iya berapa? Iya berapa? Hilang Qur'annya, enggak boleh. Karena Allah perintahkan kita fastami'u lahu wa ansitu. Ya, wa idza qura'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Diam, dengar. Dua ini. Ya, diam dengar. Tambah karena seke duit. Bagaimana? Tidak bisa ini, karena ini Quran. Ini Quran. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi?
termasuk ngaji di pasar, sebaiknya jangan. Allahumma kalau kajian tidak ada masalah, tapi Quran jangan. Kenapa? Orang nanti kalau bahasa kita apa ya, disebut telinga lalawangna kata gitu. Artinya sekedar lewat. Sementara kita dituntut fastami'u lahu wa ansitu. Dengar dengan seksama, diam. Maka itu sebabnya para jamaah dalam sholat ini dalil para ulama mengatakan lebih kuat tidak usah baca Fatihah ketika imam membaca dengan jahar, apalagi luar sholat. Meskipun terjadi khilaf memang ya dalam masalah makmum membaca Fatihah atau tidak. Wallahu taala ala wa alam. Kita azan dulu, ntar disambung lagi sedikit saja. Wallahu taala ala wa alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.
Bagaimana menaikkan harga yang dia sudah tetapkan karena dia tidak tahu harga? Menaikkan harga sewajarnya, ya, maka ini tidak ada masalah karena kaidah umum wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Azza wa Jalla halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Wallahu taala ala wa alam. Tafadhal tadi siapa yang belum? Ya. Wa fiik barakallah. Maksudnya garansi bagaimana? Artinya ketika Allah bangunkan dia rumah di surga berarti pasti ada masuk surga. Ya pasti dong. Apakah ada kemungkinan dia tidak masuk di surga? Ya ada. Apa kemungkinannya kalau dia berbuat syirik? Selesai sudah segala-galanya. Maka itu sebabnya di sini tauhid syarat mutlak. Syarat mutlak, dan ingat innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Azza wa Jalla tidak pernah akan mengingkari janjinya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Tafadhal. Ya belum pasar namanya, antum lewat jalan umum namanya. Iya kan belum masuk. Belum. Ini di pasar. Ya, kalau jalan umum namanya jalan raya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Tafadhal, ada tadi? Tidak ada? Ya, tafadhal. Tadi kan faedah kita sedikit di pasar, dinaikkan derajatnya 1.000 kali. Dihapuskan dosa-dosanya. Terus misalnya saya, Pak, nanti malam saya bermaksiat. Maksiat-maksiatnya karena bisa saya masuk pasar. Kira-kira baik. Yang dihapus dengan sholat, dengan puasa, dengan haji, as-saghair, dosa kecil saja. Kalau dosa besar harus taubat. Harus taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, Ari. Baik. Pertama ada istilah, ada namanya besi tes. Ya Bang ya? Berarti tes itu ukuran apa? Asli sudah? Oh ya banyak macam. Berarti apa? Perlu al-bayan, penjelasan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, Wan. Ya tidak ada masalah, itu namanya orang. Oh maksudnya 2 kali lipat lagi gitu. Pertama, ya kaidah umum tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, jangan ada ihtikar. Tapi ini sifatnya barang-barang pokok ya. Ya, terjadi penumpukan barang, setelah itu saat diperlukan oleh orang sengaja dinaikkan harganya, kalau ini salah. Kalau ini hukumnya salah. Nabi SAW bersabda, la yahtakiru illa khati. Tidak ada yang melakukan ihtikar, penyimpanan barang. Dan ingat ini sifatnya barang-barang pokok, kebutuhan pokok. Kemudian saat limit baru dimainkan harga. Ini adalah orang-orang yang berdosa dan orang-orang bersalah. Tapi hukum asal ya, dan ini tidak ada ihtikar yang seperti ini. Hukum asal transaksi itu adalah halal. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi tadi? Tafadhal. Naam. Tidak termasuk sudah. Kenapa? Makna pasar disebut oleh para ulama kita. Apa penjelasan mereka dari kalimat pasar? Dan ini memang saya tidak bawakan tadi karena ini adalah babnya bab bahasa saja. Para ulama kita mengatakan wasummiyas suqu suqan, dinamakan dia itu suq
dalam bahasa Arabnya suq, li'annal ba'i'a yasuqa aw yasuqu sil'atahu ilaiha. Karena para penjual itu menggiring barangnya ke sana. Jadi terkumpullah di tempat itu tempat transaksi. Nah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna min asyratis saati taqarubul aswaq. Di antara tanda kiamat itu taqarubul aswaq. Pasar itu semakin dekat. Nah, para ulama banyak versi menafsirkan apa makna pasar semakin dekat. Satu mengatakan salah satunya online katanya. Ya, satu mengatakan bahwasanya ternyata sekarang di kampung pun sudah ada pasar para jemaah. Meskipun pasar kaget. Kalau dulu kan misalkan ya di pasar ini kita nunggu hari Rabu. Kita tunggu hari Rabu, lemak jalur Rabu wah temekan katanya. Besok. Nah, sekarang enggak. Hari ini di kampung ini, hari ini di kampung ini, hari ini di kampung ini. Nah, ini salah satu makna tanda kiamat itu dekatnya pasar. Nah, sekarang bagaimana kita transaksi? Apakah ini dikatakan pasar? Jawabannya enggak. Kenapa? Pasar identik dengan majma', perkumpulan tempat orang melakukan transaksi, ya, jual beli barang dan membawa barang mereka. Nah, kalau tempat kita ini jelas pasar sudah ini, meskipun sudah modern sehingga namanya apa? Mall. Ya, kalau dalam bahasa Arabnya majma' at-tijari, perkumpulan tempat orang berniaga. Wallahu ta'ala ala wa alam. Lanjut Abu. Apa Efrizal dulu? Ntar Abu. Bagaimana? Laki-laki berbelanja bolehkah dilayani saat sholat Jumat? Pertama, atau azan Jumat lah, tidak usah sholat ya. Azan Jumat. Pertama, kalau ini pasar orang berbagai penjuru datang, ya, kita boleh tanya, Pak dari mana? Oh, saya dari jauh. Boleh. Kenapa? Dia tidak wajib Jumat. Ya. Tapi kalau dia, oh saya orang tempatan, Bapak Jumatan dulu. Kenapa? Transaksinya batal. Batal demi hukum. Jadi tergantung orangnya. Kalau orangnya orang safar, boleh dilayani, tapi orang tempatan tidak boleh dilayani. Wallahu ta'ala ala wa alam. Abu? Firman Allah suci. La ilaha illallah, firman Allah katanya Abu Sayyaf nih. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah anakmu dengan api neraka. Jagalah bebalumu dari api neraka. Oh Abu, ini bukan itu maknanya ayat ini. Jagalah anakmu. Jagalah istrimu. Nah, kalau jagalah istrimu iya. Kalau jagalah jandamu bukan. Karena bukan jadi keluarga, sudah selesai. Jauh doang Abu nih. Jagalah bebalu. Enggak masuk dalam ayat ini. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya niki, kalau kita anak garin taki atau inantan tajalan niki. Siapa yang kita jaga? Anak kita masuk. Ibu bapak kita juga masuk. Karena semuanya itu keluarga. Jelas Abu? Ya. Entar dulu Abu nih di belakang nih. Dia mau lanjut aja Abu nih. Berembin ya Sapuan. Ya. Nah, bagaimana? Termasuk pasar sudah. Ya, baca sudah di sana. Sambil baca angkanya baca ini juga. Ya, lanjut Abu. Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Ya antara jin antara manusia. Bukan antara. Aku tidak menciptakan jin dan manusia. Aku tidak menciptakan jin dan manusia. Bukan jin dan jun. Jin dan manusia. Ayo. Ya kalau tidak beribadah ancamannya berat. Ya.
Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, dalam surah Ghafir ayat ke-60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Orang-orang yang sombong beribadah kepadaku, tidak mau ibadah. Salah satunya tidak mau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dia akan masuk neraka dalam keadaan hina. Wallahu ta'ala ala wa ala. Mami. Pasar hewan nggih? Baik. Untuk makelar. Nggih. Baik. Pertama, makelar ini apa statusnya? Apakah dia wakil atau memang dia sudah beli barang orang? Itu Mami. Oh, dia ambil upah saja. Berarti wakil namanya Mami. Ya, kalau dia wakil, dia tidak boleh menjual ya lebih dari apa yang sudah diamanatkan oleh yang punya. Biasanya lebih, berarti nggak boleh. Berarti akad harus berubah, Mami. Apa akadnya? Berapa Bapak jual dia? Saya jual 20 juta. Ini fulusnya 20 juta. Nanti baru dia pindah ke orang lain, baru boleh. Tapi kalau sekarang, berapa akadnya? 20 juta. Dia bilang nggak utang. Langsung aja diambil barang orang. Ini nggak boleh. Ya, jadi harus putus dulu transaksi ini, baru pindah kepada yang lain. Meskipun dia utang. Nah, saya beli ini 20 juta. Oke, 20 juta. Ya, uangnya tunggu. Ya, saya mau cari untung dulu. Tidak ada masalah kalau sudah lepas. Tapi kalau seperti tadi, sampai sampai depan, niki sampai tiang, langsung digeret aja sapinya orang. Pila melenda, oh saya maunya 15 juta. Langsung, ayo 17, 16 katanya. Tanpa dia itu statusnya jelas, maka ini tidak boleh. Mana dalilnya? Kisah Urwah al-Bariqi. Urwah al-Bariqi diberikan oleh Nabi SAW satu nisfu dinar, setengah dinar. Belikan saya kambing, kata Nabi SAW. Dia berilah kambing. Ternyata dengan setengah itu dia dapat 2 kambing, Mami. Akhirnya apa? Dia jual lagi kambing satunya, balik setengah dinar, dan dia bawakan Nabi kambing. Ya Rasulullah, ini kambingnya dapat ya 1 dan kembali duitnya setengah dinar. Kenapa? Kok Urwah ini tidak masuk kantong saja setengah ini? Karena statusnya sebagai wakil. Jadi harus jelas status makelar ini. Wakilkah atau memang dia sudah ambil barang itu menjadi milik dia meskipun sifatnya duitnya ngutang. Nah, ini harus jelas. Wallahu ta'ala ala wa alam. Gobang gocir. Kan kita jauh-jauh ini datang ke makanan Ustaz untuk mendapatkan doa yang agung tadi Ustaz. Ana yakin teman-teman pasar saya itu tidak bisa baca doa ini Ustaz. Lalu kita kasih tahu dia bagi doa ini, dia mau. Oh, kita yang andang-andang ya Ustaz. Karena mahal ini jauh kita dapat. Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam mengatakan, ya maka lepakan ya kepeng dong pikiran ini dah. La ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.